Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syarifudin di sini akan memperkenalkan Proji, Pro Social Game. Proji adalah media layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan perilaku prososial dan mereduksi perilaku antisosial. Proji didasarkan pada teori perilaku prososial Wisford dan perilaku antisosial MA et al. Produk ini akan membuat guru bimbingan dan konseling menangis yang sebelumnya kesulitan menangani perilaku antisosial siswa yang suka membolos, mencontek, dan sulit menaati peraturan sekolah. Kedua setelah Promin punya Pak Eka tentunya. Langsung aja kita unboxing untuk mengetahui isi Proji dan bagaimana penggunaan Proji dalam media layanan bimbingan kelompok. Jeng jeng, ini dia Proji, berisi beberapa alat permainan. Yang pertama panduan atau buku panduan Proji yang disusun dari RPL. Kedua ada 8 kartu peran, 4 kartu peran prososial dan 4 kartu peran antisosial seperti si penolong dan si egois. Ketiga ada kartu perilaku, ini adalah item inti dari Proji, berisi 50 kartu perilaku dengan 25 kartu perilaku prososial dan 25 kartu perilaku antisosial. Keempat ada 40 kartu kondisi, terdiri dari 30 kondisi perilaku prososial dan antisosial dan 10 kartu hiburan. Kelima ada papan tebakan. Dan terakhir ada token tebakan dan token poin. Lalu, bagaimana cara pemberian layanan bimbingan kelompok dengan Proji? Pertama, Proji bisa dimainkan oleh 4-8 anggota kelompok. Pemberian layanan bimbingan kelompok dengan Proji sama saja tahapannya dengan pemberian layanan bimbingan kelompok konvensional. Yang membedakan yaitu pada tahap inti, bimbingan kelompok dengan menggunakan Proji dimulai dengan membagikan token tebakan dan papan tebakan kepada setiap anggota kelompok oleh guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok dibagikan satu kartu peran yang berfungsi untuk menghalangi papan tebakan dan kartu tebakan, dan ini akan sangat berguna ketika para pemain atau anggota kelompok menebak kartu perilaku. Persiapan terakhir, guru bimbingan dan konseling meletakkan kartu kondisi dan kartu perilaku serta token di depan atau di tengah semua anggota pemain atau anggota kelompok. Masuk kepada tahap inti, guru bimbingan dan konseling meminta anggota kelompok untuk melakukan home pimpah untuk menentukan siapa yang berjalan lebih dulu atau sebagai anggota aktif. Anggota aktif memulai permainan dengan mengambil kartu kondisi dan membacakannya, membacakan judul dan definisi judulnya. Contoh di sini tentang kerjasama, ada judul kerjasama dan definisi kerjasama serta kondisi mengenai kerjasama. Di sini kondisinya, pemain yang sulit diajak bekerja kelompok menurut semua pemain dikurangi 1 poin. Artinya, anggota kelompok menentukan siapakah orang yang sulit untuk diajak kerja kelompok dan sebagai hukumannya dia akan dikurangi 1 poin atau min 1 poin. Setelah itu, pemain aktif mengambil kartu perilaku dan membacakannya dan menggunakan template di antara kita di sini bla 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 sesuai dengan kartu yang diambil. Contoh di sini adalah perilaku prososial menjenguk orang sakit. Maka pemain aktif menggunakan template di antara kita di sini ada yang pernah melakukan perilaku prososial, yaitu menjenguk orang sakit. Dibacakan kartu perilaku tadi, semua anggota pemain atau anggota kelompok menebak berapa jumlah anggota yang melakukan perilaku prososial tersebut dengan menggunakan token tebakan. Selanjutnya masuk ke sesi pengakuan. Semua anggota kelompok harus mengangkat tangan terkepal di depan atau di tengah-tengah Proji. Jika pernah melakukan perilaku tersebut, maka pemain harus mengacungkan jempol. Jika tidak, cukup diam saja. Kemudian, anggota kelompok menghitung berapa pemain yang mengacungkan jempol. Contoh di sini ada 2 orang yang mengangkat jempol dan dihitung sebagai 2 orang yang melakukan perilaku prososial menjenguk orang sakit. Selanjutnya, semua anggota pemain harus membuka kartu peran untuk memperlihatkan tebakan mereka.
Pemain yang menebak dengan benar akan mendapatkan 1 poin. Setelah itu, semua pemain menutup kembali papan tebakan mereka dengan kartu perannya masing-masing. Permainan terus dilanjutkan dengan mengganti pemain aktif dengan searah jarum jam. Di sini, pemain aktif yang baru mendapatkan kartu kondisi membentak orang tua yang berisi definisi dan kondisi yang bisa merugikan ataupun menguntungkan pemain. Di situ ada tulisannya, si egois bla bla bla. Seperti pada ronde 1, pemain aktif mengambil kartu perilaku dan membacakannya sesuai template. Di antara kita di sini, ada yang pernah melakukan perilaku prososial menolong teman yang memiliki masalah. Para anggota kelompok juga bisa bertaruh untuk melipatkan koin mereka ketika menebak dengan cara menaruh koin mereka di depan kartu peran mereka, dan ketika tebakan mereka benar, maka mereka akan mendapatkan sejumlah koin yang mereka pertaruhkan. Jika tebakannya salah, maka koin yang mereka pertaruhkan akan diambil untuk diletakkan di pusat permainan. Artinya dia kehilangan 1 poin. Lakukan terus-menerus langkah yang sama untuk memainkan proji, seperti langkah 1 dan langkah 2, sampai ada 1 pemain yang mendapatkan 10 poin dan dianggap sebagai pemenang, maka proji selesai. Setelah permainan selesai, guru BK meminta anggota kelompok untuk merapihkan proji kembali ke dalam wadahnya. Langkah terakhir, guru BK memimpin evaluasi dengan memfokuskan pada pemahaman, penguatan, dan meminta kesan kepada setiap anggota kelompok mengenai layanan bimbingan kelompok yang telah dilakukan. Demikian penggunaan proji sebagai media layanan bimbingan kelompok. Memberikan layanan bimbingan kelompok dengan proji mudah dan menyenangkan, bukan?